Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa bagian timur berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kediri. Raja yang berkuasa saat itu adalah seorang raja bijaksana bernama Prabu Jayabaya. Namanya harum di seluruh Nusantara, bukan hanya karena keperkasaannya sebagai raja, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kemampuannya melihat jauh ke depan. Prabu Jayabaya dikenal rakyatnya sebagai seorang raja yang adil. Ia selalu memikirkan kesejahteraan rakyat, mendengar keluh kesah para petani, serta menjaga kedamaian kerajaan. Namun, yang paling melegenda dari dirinya adalah kemampuannya meramalkan masa depan. Ramalan itu kelak disebut orang sebagai Jangka Jayabaya. Pada suatu malam, Prabu Jayabaya menerima kunjungan seorang pertapa sakti dari Gunung Wilis. Pertapa itu berkata, "Wahai Prabu, engkau adalah raja yang dipilih Dewata. Matamu tidak hanya melihat hari ini, tetapi juga masa depan. Kelak, ramalanmu akan menjadi pegangan bagi orang Jawa." Ramalan Prabu Jayabaya terkenal penuh dengan kiasan. Ia berkata bahwa kelak Jawa akan mengalami masa-masa sulit. Jawa akan dikuasai oleh orang yang datang dari seberang lautan. Setelah itu, akan datang pula orang yang lebih singkat masa kekuasaannya. Namun, pada akhirnya, rakyat Jawa akan bebas kembali dan akan lahir seorang pemimpin bijaksana. Selain itu, Jayabaya juga meramalkan kemajuan zaman. Di antaranya, yaitu besok bakal ono kreto tanpa jaran, prau tanpa dayung, lan kabar bisa sumebiar tanpa suara. Yang artinya, esok akan ada kereta tanpa kuda, perahu tanpa dayung, dan kabar bisa tersebar tanpa suara. Ramalan itu dipercaya menggambarkan kemunculan kereta api, kapal bermesin, dan alat komunikasi modern. Masih banyak lagi ramalan Prabu Jayabaya. Di antaranya adalah akan datang zaman kacau, bumi gonjang-ganjing, rakyat berlari mencari keselamatan, desa-desa hancur, langit memerah. Para pemimpin lupa pada rakyatnya, asik berpesta di tengah penderitaan. Yang kaya semakin tamak, yang miskin semakin terinjak. Jawa memasuki masa penuh kegoncangan. Ramalan Prabu Jayabaya berikutnya adalah bencana alam. Gunung-gunung akan meletus, bumi terbelah, air bah menenggelamkan desa-desa. Alam murka, tak ada tempat yang aman bagi manusia. Semua menjadi tanda bumi Jawa sedang menguji anak cucunya. Kemudian, negara tanpa raja, istana akan sunyi, tak ada pemimpin yang duduk di singgasana. Rakyat kebingungan, bagaikan kapal tanpa nahoda. Negeri berjalan tanpa arah, ditelan bayang-bayang kelemahan. Ramalan Prabu Jayabaya berikutnya adalah Jawa akan terjepit oleh api peperangan. Dari darat, dari laut, dari langit, suara perang tak berhenti. Senjata lama dan baru saling beradu. Darah mengalir. Tanah Jawa menangis dalam kobaran api. Ramalan berikutnya adalah orang Jawa kehilangan jati diri. Orang Jawa akan lupa pada asal-usulnya. Mereka melihat bayangan, tapi yang tampak adalah wajah asing. Budaya leluhur memudar, digantikan oleh kebiasaan yang bukan miliknya. Jati diri hilang, bangsa terombang-ambing. Dan masih banyak lagi ramalan-ramalan Prabu Jayabaya tentang negeri ini. Bagi rakyat Jawa, ramalan Jayabaya bukan sekadar kisah kosong. Ramalan itu menjadi sumber harapan. Saat penjajah datang, rakyat teringat pada sabda sang raja, bahwa penderitaan hanyalah sementara, dan suatu saat akan datang zaman keemasan. Hingga kini, nama Prabu Jayabaya masih dikenang. Ramalannya terus diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi pengingat bahwa setiap masa sulit akan digantikan oleh masa terang, dan setiap kegelapan akan berakhir dengan cahaya. Dan cerita pun selesai.